Oke, kali ini saya coba buat tutorial cara akses WiFi ID dengan radio Ubiquiti dengan topologinya point to point. Artinya dua radio saya titip di rumah kawan, satu sebagai client router, satunya lagi sebagai access point untuk menyebarkan sinyal ke rumah. Langsung saja, akses pertama kali kita setting di bagian IP laptop. Sebenarnya ini udah terkoneksi ya, tapi saya cuma kasih langkah-langkahnya saja. Oke, dimana IP default Ubiquiti itu 192.168.1. Kita buat di sini 13 ya. Yang default gateway-nya di sini 192.168.120. IP standar dari Ubiquiti. Oke. Langsung buka ke browser. Kita akses radionya. Ya. Username defaultnya itu adalah UBNT, passwordnya juga sama, tapi di sini karena saya sudah rubah, udah terkoneksi dari awal, saya rubah username dan passwordnya. Tapi kalau yang standar seperti ini, pertama kali setting radio Ubiquiti itu seperti ini. Sekarang saya masuk dengan username dan password seperti biasa kalau saya login di radio saya. Enter. Oke, seperti ini di mainnya. Ini sudah terkoneksi ya. Oke. Yang harus diperhatikan adalah transmit CCK dan sinyal. Kalau di Ubiquiti agak berbeda dengan TP-Link. Kalau TP-Link semakin gede sinyal, nilai sinyalnya semakin bagus. Tetapi kalau di Ubiquiti semakin mendekati 0, semakin kecil, itu semakin bagus. Transmisi CCK-nya kita usahakan di atas 90. Jangan sampai ngedrop 60, bakalan susah untuk akses internet. Dan kedua, TX rate-nya itu harus muncul, menandakan dia sudah transmit, udah saling terhubung antara radio yang access point dengan si klien. Karena di sini access point-nya itu WiFi ID, di sini saya konfigur sebagai client router, maka dia harus terhubung seperti ini. Bisa dilihat di DHCP client. Oke. DHCP client-nya seperti ini. Ini adalah IP yang diberikan WiFi ID ke radio saya dengan DNS seperti ini. Untuk cara nembaknya, kita pergi ke wireless ya, bagian menu wireless, yaitu SSID. Kita scan dulu sinyal yang terdeteksi oleh radio Nanobridge. Oke, seperti ini. Biarkan dia scan dulu sampai selesai. Terus kita cari WiFi ID dengan noise signal dBm yang paling kecil. Di sini kan ada banyak nih WiFi ID.
cari yang paling kecil sinyalnya. Ya, ini dia. Kita coba. Di sini ada log to MAC atau log to AP, artinya itu selain radio Ubiquiti ini ngelog ke sinyal SSID Wi-Fi ID, dia juga ngelog berdasarkan MAC address. Gunanya, jadi pada saat dia ngelog, di sini kan bukan cuma ngelog dari nama sinyal, tapi dia ngelog juga dengan MAC address, agar nanti radionya nggak bingung, nggak pindah-pindah, karena di sini ada banyak SSID dengan nama yang sama Wi-Fi ID. Oke, langsung HP. Channelnya kita buat di 20. Kemudian kita pergi ke menu network. Ya, konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Network modenya kita buat sebagai router. Di bagian one network setting kita buat DHCP agar otomatis menerima IP dari Wi-Fi ID, IP dan DNS. NAT jangan lupa dicentang, karena kalau NAT nggak dicentang jangan harap bisa akses internet. Oke. Di bagian LAN network setting, ya, ini adalah IP address dari radio Nano Bridge, masih standar. DHCP server saya buat enable supaya radio atau handphone, laptop di bawahnya bisa mendapatkan otomatis IP dari Nano Bridge. DNS proxy kita centang, karena Telkom itu Wi-Fi ID-nya apabila kita rubah DNS seperti DNS Google ataupun DNS, untuk pertama kali akses kita nggak bakal bisa masuk ke menu landing page. Jadi kita harus menggunakan DNS-nya si Wi-Fi ID. Kita centang DNS proxy-nya, oke, ya. Nanti dia bakal nge-reboot di sini. Oke, yang kedua kita akses untuk radio logo ya. Logo itu saya fungsikan sebagai akses point, menyampaikan sinyal ke rumah. Jadi si logo ini nanti saya tembak dari rumah gitu. Kita masuk, karena IP-nya saya sudah rubah kan. Oke. Sama ya, di sini username dan passwordnya itu harusnya UBNT karena saya sudah rubah. Saya login. Di bagian menu wireless, karena di sini kita fungsikan dia sebagai access point, kan? Di sini ada banyak pilihan stasiun WDS, access point WDS. Kita buat dia sebagai access point. Ya, nama SSID itu terserah mau diisi apa, sesuai selera. Oke, channel. Di sini kan saya pakai Compliantes karena saya sudah survei dari channel 1 sampai channel 14 itu sudah sangat padat. Untuk akses internet itu lambat kali, sangat-sangat lambat. Jadi saya rubah dia ke Compliance Test. Saya ambil channel yang 133. Ini kan banyak nih channelnya, pilihan channel. Awalnya saya pakai channel, saya sudah coba mulai dari channel 1 sampai channel 14. Performa sangat buruk.
Oke, power saya buat 17. Dia di sini bisa sampai 20 ya, tapi saya buat 17. Kalau saya buat sampai 20 karena jaraknya dekat ya, kurang lebih sekitar 600-an meter dari rumah kawan ke rumah, jadi saya buat 17. Gunanya supaya nanti noise-nya itu enggak parah noise-nya, karena semakin besar power itu mempengaruhi noise. Biasanya dia makin ngedrop. Balik lagi, dia defaultnya itu ini kan, harusnya dia di sini awalnya seperti ini. No, dia nggak pakai security. Sekarang saya buat security. Paspor terserah mau diisi apa, terserah aja. Change. Sekarang ke menu network. Oke, di menu network ini saya buat settingan sebagai bridge ya, jadi dia mengambil IP atau akses point ini cuma meneruskan sinyal aja, meneruskan sinyal ke rumah ya, sebagai jembatan. Jadi saya buat bridge dan IP nya saya buat static seperti ini. Oke. Ini dia adalah DNS dari WiFi ID. Kita bisa lihat di sini DNS WiFi ID di DHCP. Karena kalau dia mendetek WiFi ID nya mendetek DNS lain punya WiFi ID, otomatis internet kadang putus ya. Ini. Oke. Jangan lupa di apply untuk menerapkan konfigurasi yang telah kita buat tadi. Sekarang kita konfigurasi satu akses point lagi sebagai stasiun, yaitu stasiun yang ada di rumah, radio Ubiquiti, tipenya itu bulat luar. Oke, isinya seperti ya. Usahakan transmit jangan sampai transmisi sekinya jangan sampai ngedrop sampai 60. Oke, untuk settingan sebagai klien kita kembali ke menu wireless. Kita buat di sini station. Kalau ada berapa pilihan, kita pilih station, terus kita scan. Oke. Nggak ada. Kita blok, terus kita copy ya. Nanti kopiannya itu kita masukkan ke menu log to AP Mac ya. Seperti tadi. Karena tadi di sini saya sudah saya menggunakan channel 113, isi channel scan list dengan channel 113.
karena di sini kan saya sudah pakai Kampilan tes, mungkin saya pilih 113. Saya samakan channelnya dengan channel radio access point. Gunanya apabila suatu waktu dia nge-restart ya, bulat ini tidak lama melakukan scanning radio yang lain, jadi dia hanya fokus ke radio access point yang saya sudah set tadi. Oke, di bagian password sama disamakan lagi. Oke, passwordnya sama ya, sama. Terus ke bagian network. Oke, di sini saya juga buat sebagai bridge, sebagai jembatan yang terhubung langsung ke nano bridge. Pemberian IP ini dia harus satu kelas ya, antara stasiun yang ada di nano bridge, radio yang menjadi access point, dan di rumah sebagai stasiun juga ya, dia harus satu kelas untuk kelas IP. Dan netmax gateway tetap diarahkan ke nano bridge. DNS primary dan secondary kita isikan dengan punya wifi. Oke, change apply. Kita coba ping ke nano bridge yang ada di depan. Udah nyambung. Sekarang di sini kita balikin lagi nih. Kita balikin IP-nya karena tadi kita settingnya dia sebagai setting manual. IP manual sekarang kita buat otomatis karena di sini. Jadi nantinya IP yang ada di laptop ini dihandle langsung oleh nano bridge. Jadi kita nanti dapat IP-nya di range ini, di range IP. Jadi saya kalau terus kita nyambungkan lagi. Oke, coba kita akses ya. Belum berhasil. Sebentar ya. Oke, berhasil. Coba ke YouTube. Oke. Tes down ya. Tes down dulu.
speednya ya kan. Wajarnya kita keluarin duit untuk beli akses point Assalamualaikum. dengan hasil yang kita dapatkan. Istilahnya setimpal nggak? Oke, sekian. Kalau ada masukan silahkan ya.